Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian, anak-anakku, santri kelas 8? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada kesempatan kali ini kita harus tetap melakukan pembelajaran secara online, tetapi kalian harus tetap semangat belajar, dan kita berdoa semoga musibah ini akan segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung di kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Di sini Ustazah akan menyampaikan materi IPS kelas 8 pada bab pertama, yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Kalian bisa buka buku kalian pada bab pertama, dan subbab yang pertama yaitu mengenal negara-negara ASEAN. Dengan tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Sebelumnya kalian bisa lihat dulu, ini merupakan peta-peta dari negara anggota ASEAN. Salah satunya di sini ada Indonesia. Di sini merupakan anggota dari negara ASEAN. ASEAN itu apa sih? ASEAN itu merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN itu berdiri pada tanggal 18 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dan ASEAN itu diprakarsai oleh 5 negara, tetapi pada saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Yang pertama, letak geografis ASEAN. Letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.6.100 km dan luas wilayah daratannya yaitu 4.817.000 km persegi. Hanya Laos yang tidak memiliki laut. ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, dan dua benua, yaitu Asia dan Australia. Yang kedua, letak koordinat ASEAN. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitud atau garis lintang dan longitud atau garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis. Letak koordinat negara-negara ASEAN itu 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Berdasarkan garis lintang pada peta, sebagian besar negara-negara ASEAN itu terletak di wilayah iklim tropis dan lainnya subtropis. Kemudian ada karakteristik negara-negara ASEAN. Kalian bisa baca sendiri. Itu Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian ada Brunei Darussalam, ada Filipina, ada Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, dan kemudian Ustazah akan menjelaskan sedikit materi dari masing-masing negara.
yaitu karakteristik dan sumber dayanya. Yang pertama ada Indonesia. Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia beriklim tropis karena terletak di antara dua garis balik. Sumber daya alam terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Yang kedua ada negara Brunei Darussalam, yaitu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur, dengan ibu kota Bandar Sri Begawan. Kegiatan perekonomian Brunei Darussalam itu sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Saat ini Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara Asia. Yang ketiga ada Filipina dengan ibu kota Manila. Sumber daya alam yang terdapat di Filipina antara lain kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu. Sedangkan hasil pertaniannya itu berupa padi, jagung, dan lain-lain. Yang keempat ada Kamboja. Kamboja ini tergolong negara dengan jumlah penduduk sedikit di Asia Tenggara. Kamboja merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang kurang sebanding dengan luas wilayahnya. Sumber daya paling dominan terdapat pada bidang pertanian. Yang kelima ada Laos. Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Laos hampir sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yaitu sektor pertanian. Jadi sumber daya yang dominan pada negara Laos yaitu pada sektor pertanian. Selanjutnya ada Malaysia. Malaysia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi, yaitu rata-rata 260 sampai 800 mm. Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Selanjutnya di sini ada Myanmar. Sumber daya alam utama Myanmar itu berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pertambangan. Yang selanjutnya ada Singapura. Letak Singapura yang strategis dalam jalur transito perdagangan atau distribusi berbagai produk dari berbagai negara dan lalu lintas laut serta lalu lintas udara dunia memberi keuntungan bagi Singapura. Semua kemajuan teknologi dan informasi dari belahan dunia dapat segera diterima dan diadopsinya. Selain itu, pajaknya juga bertambah. Jadi di Singapura itu devisanya paling tinggi itu berasal dari pajak. Yang selanjutnya ada Thailand. Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Selain timah, terdapat juga minyak bumi dan wolfram sebagai hasil dari sumber daya alam. Barang tambang padi adalah komoditas ekspor yang memberikan devisa cukup besar bagi negara Thailand. Dan yang terakhir ada Vietnam. Vietnam itu terkenal dengan irigasi yang baik. Oleh sebab itu, bidang pertanian masih menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi rakyatnya. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu anggota dari ASEAN itu ada 10 negara. Itu ada Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Singapura, dan ada Vietnam. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi kurang jelas. Cukup sekian. Kalian bisa baca buku kalian masing-masing. Dan Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi itu kurang jelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahami apa yang
telah Ustazah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.